semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Feby Lydia Sari dengan NIM 23043111061. Saya Rana Dita Sihombing dengan NIM 23043111060. Sekarang kami akan membahas mengenai flowchart. Stay tune teman-teman. Apa itu flowcharts? Bagan alir atau flowcharts merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Pertama, simbol input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, simbol processing merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau dikerjakan secara manual. Yang ketiga, simbol storage, simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, simbol lain-lain, simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol-simbol input yang pertama ada dokumen. Sebuah dokumen atau laporan, dokumen itu dapat dibuat dengan tangan ataupun dicetak oleh komputer. Yang kedua, ada dokumen rangkap, di mana digambarkan dengan menumpukan simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, ada input ataupun output dalam jurnal ataupun buku besar, digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir. Program menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan air dokumen. Keempat, tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online seperti terminal kontrol ataupun monitor komputer PC. Yang kelima, pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti terminal kontrol atau komputer pribadi. Dan yang terakhir ada terminal kontrol ataupun komputer pribadi, sebuah simbol yang digunakan untuk entry data bersama-sama untuk menggambarkan terminal kontrol dan komputer pribadi. Simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama, pemrosesan komputer, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data ataupun informasi. Yang kedua, kegiatan manual, sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual. Ketiga, kegiatan campurasi, sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer. Yang keempat, kegiatan pemasukan data offline, sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah data alat pemasukan offline atau entry data ke disket registrasi kas. Yang kelima, ada disket bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimpulkan file induk atau master file. Yang keenam, pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Ketujuh, disket bermagnet. Data disimpan dalam sebuah disket. Yang kedelapan, penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Dan yang terakhir, arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N sebagai nomor urut, A sebagai urut abjad, dan T sebagai urut tanggal. Simbol arus atau simbol lain-lain. Pertama, arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen itu normalnya ke kanan atau ke bawah. Arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Hubungan komunikasi, transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Penghubung dalam sebuah halaman menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang sering melintang dan membingungkan. Penghubung pada halaman menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Arus barang, perpindahan fisik digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Terminal digunakan untuk memulai atau mengakhiri ataupun titik henti dalam suatu proses pemrograman yang digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Keputusan, sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir pemrograman komputer untuk menunjukkan cabang alternatif. Anotasi, tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi.
Bagan alir dokumen dapat mengungkapkan kelemahan atau inefisiensi sebuah sistem, seperti aliran komunikasi yang tidak memadai, kompleksitas dalam aliran dokumen, dan lain-lain. Kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Kemudian ada hubungan antara bagan alir sistem dan bagan alir program, di mana di bagan alir sistem itu ada namanya penyimpanan. Nah, di dalam penyimpanan ini namanya ada input. Kemudian input tersebut kita proses. Ketika sudah kita proses, maka akan menghasilkan output. Nah, selama proses ini dia akan berhubungan dengan bagan alir program, di mana kita bisa melihat apakah itu cocok atau tidak. Jika iya cocok, maka dia akan melaksanakan perhitungan dan akan menghasilkan data yang terupdate. Tetapi jika tidak cocok, maka akan kembali kepada input data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagan alir program komputer untuk pemrosesan pesanan. Pertama kita mulai dengan memasukkan data order penjualan. Setelah kita udah masukin data nih, maka kita bisa melihat apakah kredit tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, maka akan ada tombol tolak order. Tetapi jika disetujui, maka kita bisa melihat setelahnya apakah persediaan barang kita cukup. Jika tidak cukup, maka dia akan tertunda. Jadi orderan kita itu bakal tertunda. Tetapi jika cukup, maka kita akan ke menu selanjutnya, yaitu order lebih dari 500 unit. Kita dikasih pilihan. Tetapi jika orderan itu tidak memenuhi, maka dia akan menjadi penuhi order. Tetapi jika memenuhi atau ya, maka kita akan diberikan diskon 20% dan selesai. Bagan konfigurasi komputer. Pertama, kita akan melihat disk magnetis penyimpanan. Kemudian di dalam disk magnetis ini kita akan melanjutkan ke pemrosesan utama. Di mana pemrosesan utama ini, jika dia akan berhubungan dengan printer, kemudian dengan terminal penjualan, kemudian juga berhubungan dengan komputer personal. Perbedaan antara diagram arus data dan bagan alir. Yang pertama, diagram arus data menekankan pada aliran data logical view, sedangkan bagan alir atau flowcharts lebih menekankan pada aliran dokumen physical view atau pencatatan transaksi. Yang kedua, flowcharts digunakan terutama untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada, karena menjelaskan tentang bagaimana data diolah dan disampaikan. Sementara bagan arus data digunakan untuk mendesain sistem baru. Yang ketiga, bagan arus data hanya menggunakan 4 simbol saja, sedangkan flowcharts menggunakan lebih banyak simbol. Yang keempat, flowcharts menunjukkan urutan proses, dokumen yang terlibat, pihak-pihak yang terkait, dan aliran data, sedangkan bagan arus data hanya menggambarkan aliran data saja.